Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari kita lanjutkan kembali untuk belajar membahas soal-soal pretest PPG, materi bimbingan dan konseling untuk tahun 2022. Jadi pada kesempatan kali ini yang bisa saya sampaikan itu adalah soal-soal yang keluar pada pretest PPG tahun 2019. Alhamdulillah ada teman yang masih ingat untuk soal-soal yang keluar pada pretest PPG 2019 sehingga bisa sharing dengan saya dan bisa saya sampaikan kepada teman-teman seperti apakah soal-soal yang keluar. Nah, mari kita bahas beberapa soalnya dan terima kasih untuk teman-teman yang masih setia mengikuti channel ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mari kita bahas untuk soal yang pertama. Ruang konseling individual harus didesain agar memenuhi asas A. Keterbukaan, B. Kesukarelaan, C. Kekinian, D. Kerahasiaan. Di sini jawabannya untuk soal nomor 1 itu adalah yang D, yaitu kerahasiaan. Jadi dalam konseling individual itu perlu adanya kerahasiaan di mana konseling itu bisa menyampaikan masalahnya kepada kita secara terbuka, sukarela, dan juga rahasia, sehingga apa yang disampaikan itu tidak diketahui oleh orang lain dan hanya diketahui oleh kita sebagai konselor dan juga oleh konseling. Maka perlu didesain yaitu agar memenuhi asas kerahasiaan. Nah, mari kita bahas beberapa pengertian tentang asas-asas yang ada dalam konseling. Asas yang pertama itu yaitu asas kerahasiaan, yaitu hubungan interpersonal yang amat intens, sanggup membongkar berbagai isi pribadi yang paling dalam sekalipun, terutama pada sisi klien. Segenap rahasia pribadi klien yang terbongkar menjadi tanggung jawab penuh konselor untuk melindunginya. Keyakinan klien akan adanya pelindungan yang demikian itu menjadi jaminan untuk suksesnya pelayanan. Kemudian asas yang berikutnya yaitu asas kesukarelaan. Jadi dalam pelayanan konseling, seorang klien secara sukarela tanpa ragu meminta bantuan kepada konselor. Klien adalah individu yang membutuhkan konseling tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Jadi sebagai konselor harus memberikan bantuan dengan ikhlas tanpa memaksa klien dalam proses konseling. Kemudian ada asas keterbukaan, artinya adanya perilaku yang terus terang, jujur tanpa ada keraguan untuk membuka diri baik pihak klien maupun konselor. Asas keterbukaan hanya bisa diwujudkan jika konselor dapat melaksanakan asas kerahasiaan dan klien percaya bahwa konseling bersifat rahasia. Kemudian ada asas kekinian. Masalah klien yang langsung dibahas dalam konseling adalah masalah-masalah yang sedang dirasakan atau dialami sekarang, bukan masalah lampau dan juga bukan masalah yang mungkin akan dialami di masa mendatang. Nah, kita lanjutkan ke soal yang nomor 2. Selama proses mengalih tangankan kasus kepada pihak yang berwenang, bagaimanakah peran konselor? A. Mengikuti perkembangan konseling. B. Menyerahkan sepenuhnya pada pihak referal. C. Memanggil orang tua dan melakukan konferensi kasus bersama seluruh pihak. D. Ikut memberikan penanganan masalah konseling. Nah, pada soal ini jawaban yang tepat adalah menyerahkan sepenuhnya pada pihak referal. Karena di sini itu kita sebagai konselor itu sudah menyerahkan semuanya kepada pihak referal. Jadi kita harus menyerahkan sepenuhnya masalahnya itu adalah kepada pihak referal. Nah, mari kita bahas dahulu. Jadi secara garis besar ada 3 faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan konseling, yaitu ada faktor klien, faktor konselor, dan faktor metode atau pendekatan. Namun pada praktiknya tidak setiap masalah harus ditangani oleh guru BK. Masalah atau kasus ringan seperti membolos, malas, kesulitan belajar pada bidang tertentu, berkelahi dengan teman sekolah, bertengkar, minum minuman keras tahap awal, berpacaran, mencuri kelas ringan dapat dibimbing oleh
wali kelas dan guru dengan berkonsultasi kepada kepala sekolah dan guru BK. Kemudian masalah atau kasus sedang seperti gangguan emosional, berpacaran dengan perbuatan yang menyimpang, berkelahi antar sekolah, kesulitan belajar, gangguan di keluarga, minum-minuman keras tahap pertengahan, mencuri, kelas sedang, lakukan gangguan sosial dan susila dapat diatasi oleh guru BK dengan berkonsultasi kepada tenaga profesional seperti polisi, guru, dan sebagainya. Sedangkan masalah atau kasus berat seperti gangguan emosional berat, kecanduan alkohol dan narkotika, pelaku kriminalitas, siswa hamil, percobaan bunuh diri, kemudian itu bisa direferalkan atau alih tangan kasus kepada psikolog, psikiater, dokter, polisi, ahli hukum yang sebelumnya terlebih dahulu dilakukan kegiatan konferensi kasus. Nah, asas alih tangan kasus itu merupakan asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan klien mengalih tangankan permasalahannya itu kepada pihak yang lebih ahli. Itu pembahasan untuk soal yang nomor 2. Kita masuk ke soal nomor 3. Layanan yang dilakukan oleh konselor ketika ada pihak-pihak yang bertikai adalah A. Layanan mediasi, B. Layanan konsultasi, C. Layanan bimbingan kelompok, D. Layanan konseling kelompok. Nah, ini teman-teman pasti bisa ya. Jawabannya adalah yang A, yaitu layanan mediasi. Nah, mari kita bahas untuk pengertian dari layanan mediasi, yaitu merupakan layanan konseling yang dilaksanakan konselor terhadap dua pihak atau lebih yang sedang dalam keadaan saling tidak menemukan kecocokan. Ketidakcocokan itu menjadikan mereka saling berhadapan, saling bertentangan, dan saling bermusuhan. Jadi sesuai tadi ya dengan jawabannya. Kemudian, kalau layanan konsultasi itu merupakan layanan konseling yang dilaksanakan oleh konselor terhadap seorang pelanggan. Kemudian disebut konsulti yang memungkinkan konsulti memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakannya dalam menangani kondisi dan atau permasalahan pihak ketiga. Kalau bimbingan kelompok itu adalah layanan bimbingan yang dilaksanakan dalam suatu kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok sehingga anggota dapat mengembangkan potensi diri sekaligus memperoleh manfaat dari pembahasan topik masalah. Dan untuk layanan konseling kelompok itu adalah layanan bimbingan dan konseling dalam rangka membantu siswa secara bersama-sama membahas dan mengentaskan masalah yang dialami masing-masing anggota kelompok. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Seorang guru BK ingin memberikan rekomendasi tempat duduk kepada siswa, maka instrumen yang paling tepat digunakan yaitu A. ITP, B. Sosiometri, C. IKMS, D. AUM. Nah, di sini teman-teman juga pasti sudah tahu ya, jawabannya adalah yang B, yaitu sosiometri. Nah, apa itu sosiometri? Menurut Bimo Walgiti tahun 1987, sosiometri adalah alat untuk dapat melihat bagaimana hubungan sosial atau hubungan berteman. Sosiometri merupakan suatu metode untuk memperoleh data tentang hubungan sosial dalam suatu kelompok yang berukuran kecil sampai sedang, yaitu 10-50 orang, berdasarkan preferensi pribadi antara anggota-anggota kelompok. Kemudian, apa itu manfaatnya dan tujuan dari sosiometri? Jadi dengan mempelajari data sosiometri, seorang konselor itu dapat yang pertama menemukan murid mana yang ternyata mempunyai masalah penyesuaian diri dalam kelompoknya. Kemudian membantu meningkatkan partisipasi sosial di antara murid-murid dengan penerimaan sosialnya. Kemudian membantu meningkatkan pemahaman dan pengertian murid terhadap masalah pergaulan yang sedang dialami oleh individu tertentu. Kemudian merencanakan program yang konstruktif untuk menciptakan iklim sosial yang lebih baik dan sekaligus membantu mengatasi masalah penyesuaian di kelas tertentu. Manfaat dari sosiometri itu dengan mempelajari data sosiometri, seorang konselor itu dapat yang pertama memperbaiki struktur hubungan sosial para siswa di dalam kelasnya. Kemudian memperbaiki penyesuaian hubungan sosial siswa secara individual dan mempelajari akibat-akibat praktek-praktek
sekolah terhadap hubungan sosial di kalangan siswa. Dan yang terakhir itu mempelajari mutu kepemimpinan dalam situasi yang bermacam-macam. Nah, untuk soal yang nomor 5, tujuan dari pengadministrasian hasil asesmen kecuali A. memenuhi tuntutan administrasi dan standar ISO, B. menghemat waktu secara efisiensi kerja guru BK atau konselor, C. memudahkan pencarian data apabila sewaktu-waktu diperlukan, D. sebagai dokumentasi fisik kegiatan untuk pihak terkait. Di sini tanyakan adalah kecuali. Berarti jawabannya adalah yang A, itu untuk memenuhi tuntutan administrasi dan standar ISO. Nah, kita bahas untuk kegiatan administrasi itu adalah seperangkat pengaturan dan pendokumenan, pengorganisasian, perencanaan, implementasi atau pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut, serta pelaporan program bimbingan dan konseling sebagai bagian integral dari keseluruhan penyelenggaraan pendidikan di sekolah untuk mengarahkan layanan bimbingan dan konseling secara efektif dan efisien. Kegiatan administrasi layanan bimbingan dan konseling merupakan suatu keharusan sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas pelayanan profesional kepada semua pihak, terutama kepada pihak sekolah, pengawas, dan pihak terkait lainnya. Tanpa kegiatan administrasi, sebaik apapun wujud layanan bimbingan dan konseling di sekolah, sulit diakui dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Guru bimbingan dan konseling atau konselor mengadministrasikan semua kegiatan bimbingan dan konseling yang dilakukan sesuai format laporan kegiatan layanan bimbingan dan konseling sebagai laporan kinerja profesi dan dipergunakan sebagai perhitungan ekuivalensi jam kerja profesional. Nah, berikut beberapa soal yang bisa saya sampaikan untuk soal-soal yang keluar pada pretest PPG tahun 2019. Insyaallah berikutnya beberapa soal lagi akan saya bahas di video yang akan datang. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti channel ini, semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.